di mana tekanan yang pertama yang bekas tertekan itu kan F per A, tekanan dia yang ada hubungannya dengan jenis cair, berarti pakai tekanan hidrostatis, yaitu Rho kali G kali H. Hai semuanya, jumpa lagi di channel 01. Pada video kali ini saya akan membahas soal-soal latihan yang ada pada modul profesional pada PPG Fisika, khususnya pada modul 3 KB1. Oke, langsung saja soalnya seperti berikut ini. Andi mengukur komponen motornya yang berbentuk silinder yang panjangnya 10 cm berjari-jari 2 cm. Pertanyaannya, tentukan masanya bila massa jenis silinder adalah 8,93 gram per cm kubik. Oke, kita langsung tentukan dulu rumus dari massa jenis ya. Massa jenis itu kan Rho, yang mana rumusnya adalah massa dibagi volume. Lalu di sini akan kita analisa untuk massanya sendiri itu harus dirubah ke dalam ini ya rumusnya. Berarti untuk mencari massa, rumusnya adalah Rho dikali volume. Oke, untuk Rho massa jenisnya sendiri, diketahuinya yang di soal. Massa jenisnya kan sama dengan 8,93 gram per cm kubik. Ini harus kita rubah menjadi kilogram per meter kubik. Caranya adalah 8,93 kita kalikan, kita konversi biasa aja ya. Atau kalau ingin cepat ya dikali 10 pangkat 3. Tapi kalau ingin tahu konsepnya, maka yang gram kita jadikan kilogram, jadi 10 pangkat negatif 3 kilogram. Sedangkan yang cm kubik kita jadikan meter kubik, itu menjadi 10 pangkat negatif 6 meter kubik. Berarti kalau konversinya adalah 8,93 kali 10 pangkat 3 kilogram per meter kubik. Oke, ini untuk Rho massa jenis. Sedangkan untuk volume sendiri, kita perlu mencari volumenya. Kita perlu menentukan volume. Nah, volume yang silinder itu kan sama dengan luas alas kali tinggi. Di mana luas alasnya adalah luas lingkaran, yaitu PR kuadrat. Kalau dikalikan dengan tinggi atau panjang silinder, ya. Itu. Nah, punya sendiri kita pakai 3,14, jari-jarinya 2 cm atau 2 kali 10 pangkat negatif 2 meter, kita kuadratkan dikalikan dengan T tingginya atau panjangnya, itu 10 cm, kita rubah ke meter, berarti 10 pangkat negatif 1. Oke, ini lalu kita hitung, berarti 3,14 dikalikan 4 kali 10 pangkat negatif 4 dikalikan dengan 10 pangkat negatif 1. Maka hasilnya adalah 14 simpan 1 12,56 kali 10 pangkat minus 5 meter kubik. Nah, di sini kita sudah mendapatkan volume sama massa jenisnya. Lalu kita masukkan untuk mencari massa. Massa jenisnya 8,93 kali 10 pangkat 3. Nah, tadi ya, saya ulangi lagi, ini tidak cukup tempatnya. Kita taruh ke bawah aja. Kita bawa ke bawah ya, berarti massa sama dengan 8,93 kali 10 pangkat 3, lalu kita kalikan dengan volume itu 12,56 kali 10 pangkat negatif 5. Jadi nilainya adalah 112,1608 kali 10 pangkat minus 2 kg. Nah, ini kalau kita bulatkan sesuai yang di soal, maka jawabannya adalah 1,12 kg.
Jadi jawabannya adalah yang B ya, jawabannya B. Nah, adapun yang ini yang saya kasih warna merah di sini, ini sebenarnya adalah jawaban dari kuncinya. Jadi pada modulnya yang paling belakang sendiri, lembar paling belakang itu adalah kunci, tapi tidak ada pembahasannya. Maka di sini saya buat pembahasannya. Ternyata jawabannya sama dengan kunci tersebut. Oke, nomor 1 sudah selesai kita bahas. Sekarang kita lanjut ke nomor berikutnya, yaitu nomor 2. Sebuah botol diisi dengan air sebanyak 200 ml pada suhu 4 derajat Celcius. Kemudian air dipanaskan sampai suhu 87 derajat Celcius sehingga 10 ml air tumpah. Dengan mengabaikan pemoyaan botol, tentukan massa jenis air pada suhu 80 derajat Celcius. Nah, di sini kan pemoyaan botolnya diabaikan. Jadi hanya yang dihitung pemoyaannya air. Oke. Karena yang dicari adalah massa jenis air pada suhu. Berarti di sini saat kejadian tumpah, volumenya ikut dihitung juga. Jadi misalkan ini saya gambarkan botolnya seperti ini diisi air pada suhu keadaan awal ya 4 derajat Celcius, berisi 200 ml air. Lalu pada kondisi dipanaskan pada suhu 87 derajat Celcius, ya ini masih 200 ml air, tapi ternyata airnya ada yang tumpah. Nah, air yang tumpah ini adalah 10 ml air. Berarti mengindikasikan total volume air pada suhu 87 derajat Celcius yaitu 200 ditambah 10, 210 ml air. Nah, ini volume keseluruhan pada suhu 87 derajat Celcius. Nah, kalau dicari massa jenis ya, massa jenis rho, rumusnya kan massa dibagi volume. Nah, masanya air itu pada kondisi awal, kita kan sudah tahu bahwasanya massa jenis air itu kan satu ya. Massa jenis air satu, kita harus di sini. Massa jenis air itu adalah 1 gram per cm kubik atau 1 gram per mililiter. Nah, oleh sebab itu jika volume awal 200 ml, maka massanya awal adalah 200 gram. Karena masanya tidak berubah, maka massa di sini kita pakai 200 gram. Kita tulis dulu. Berarti jika volume yang pertama adalah 200 ml, otomatis massa adalah 200 gram. Itu dari konsepnya. Nah, masukkan 200 gram yang di sini per volume. Volume sekarang jadi berapa? Jadi 210 ml. Mililiter sama aja dengan cm kubik. Nah, dengan ini hasilnya ternyata adalah 0,952 sekian. Ada banyak ini. Maka di belakang komanya kita berikan aja. Nah, jadi sekian. Nah, kalau kita lihat yang sesuai dengan yang di soal, itu adalah jawaban yang C. Sesuai ya. Jadi yang C ini adalah kunci jawaban dari modulnya, sedangkan ini pembahasan dari yang saya lakukan. Oke, nomor 2 udah selesai kita bahas. Sekarang kita lanjut nomor berikutnya, yaitu nomor 3. Penghisap P mempunyai luas penampang 0,75 cm persegi yang bergerak bebas tanpa gesekan, sehingga dapat menekan pegas sejauh X. Jika konstanta pegas 75 Newton per meter dan massa jenis zat cair 500 kg per meter kubik, maka X adalah sekian cm. Ini itu ya penghisap ya. Kalau penghisap bisa saya gambarkan seperti itu, suntikan ya, suntikan. Oke, jadi saya gambarkan model seperti suntikan. Nah, ini pistonnya bisa bergerak naik turun seperti ini. Nah, penghisap. Misalkan di sini dikatakan bisa menekan gas. Mungkin di sini ada sistem pegas ya, seperti itu. Dimana kemudian sistem pegasnya ini tertekan sejauh X. Jadi tertekan sejauh X ya di sini. Berarti ada tekanan di sini. Oke, tekanan ini kalau kita hubungkan dengan hukum Pascal, maka tekanan yang satu sama dengan tekanan yang kedua. Di mana tekanan yang pertama yang pegas tertekan itu kan F per A
Sedangkan tekanan dia yang ada hubungannya dengan jenis cair, berarti pakai tekanan hidrostatis, yaitu Rho kali G kali H. Seperti itu. Lalu kalau kita jabarkan, nah ini F-nya dari mana? F pakai hukum Hooke. Dimana pada hukum Hooke, F sama dengan K kali delta X. Per A berarti ini sama dengan Rho G H. Seperti itu. Oke, lalu kita masukkan konstantanya sudah kita dapatkan di sini, ini nilainya K, ya, konstanta K. Lalu untuk delta X itu yang ditanyakan di sini, maka X. Ya, lalu A las penampang kita sudah dapat di sini, A las penampang. Lalu apalagi massa jenis saja kita sudah dapat, ini Rho sejenis, G-nya kita pakai yang 10, hanya ini ketinggian. Ini tidak ada hanya. Jadi soal ini tidak bisa dikerjakan karena ada miss di H. Oke. Tapi coba kita kerjakan, ya. Kita kerjakan dulu rumusnya. Berarti delta X sama dengan Rho kali G kali H per, nah ini kali A per K. Oke, karena tidak cukup, kita kerjakan di sebelah kiri ya. Tidak cukup tempatnya. Nah, kebesaran perubahannya. Coba kecil ukurannya. Oke, jadi Rho-nya adalah 500. Kita kalikan dengan G-nya 10. Hanya kita belum tahu sementara. Kita dikasih luas penampangnya 0,75 cm persegi. Kalau kita rubah ke meter persegi menjadi berarti sama dengan 7,5 dan 10/5 meter persegi. Oke, kita masukkan 7,5 kali 10/5 dibagi K. K-nya adalah 75. Oke, kalau kita mengacu pada kuncinya 0,5, angkanya 5, maka kita menganggap bahwasanya ketinggiannya di sini adalah 1. Ya, karena di soal tidak diketahui ketinggiannya, maka kita anggap ketinggiannya adalah 1. Oke, kita lanjutkan jawabannya. Di sini 75 bagi ini 10 ya. Di ke sini habis. Jadi tinggal 500 kali 10 pangkat min 5 setengah meter. Oke, ini menjadi 0,005 meter. Kalau kita rubah ke senti kalikan 100 jadi 0,5 cm. Nah, ternyata cocok jawabannya. Jadi ini akan kejawab jika H ketinggiannya kita anggap 1 meter. Kan di soal tidak ada hanya kan, tapi kita akan melakukan pendekatan pembahasan soal ini. Jadi kalau ada soal ini muncul, insya Allah seperti ini rumusnya. Oke, selanjutnya kita mengerjakan soal nomor 4. Sepotong uang logam jika dicelupkan dalam fluida A dengan Rho A sama dengan 0,8 gram per cm kubik mengalami gaya ke atas sebesar Fa, dan jika dicelupkan dalam fluida B dengan Rho B sama dengan 0,1 gram per cm kubik mengalami gaya Archimedes sebesar Fb. Pertanyaannya adalah perbandingan kedua gaya Fa per Fb. Oh, gini. Oke, jadi ini kita langsung aja rumusnya. Gaya angkat ke atas Fa. Jika rumusnya sama dengan Rho, benda yang tercelup, Rho fluida ya, dikalikan G, kalikan volume benda yang tercelup fluida. Karena di sini sepotong uang logam dicelupkan, berarti volume benda yang tercelup sama dengan volume benda itu sendiri. Jadi volume benda yang tercelup sama dengan volume benda itu sendiri, kan dicelupkan semuanya.
Lalu di sini ada volume benda B. Berarti rumusnya ini fluida A, yang di sini fluida B. Kalikan G, kalikan volume benda tercelup fluida. Ini kan dibandingkan. Jadi kalau saya membandingkan pakai per seperti ini. Maka di sini saya rubah persamaannya jadi seperti ini. Lalu kita coret mana yang nilainya sama. Nah, G-nya kan sama, PBF-nya juga sama. Jadi pertanyaannya ini sama aja dengan perbandingan massa jenisnya. Maka FA per FB sama dengan massa jenis fluida A yaitu 0,8 per 0,7, maka sama dengan jawabannya 8/7. Berarti cocok jawabannya yang E seperti yang di kunci jawaban yang di modul. Oke, sekarang kita sudah bisa selesai mengerjakan soal nomor 4. Jika ada pertanyaan, bisa kalian ketikkan pertanyaan di kolom komentar. Sekarang kita lanjutkan soal yang nomor 5. Soal nomor 5. Sebuah balok es terapung di dalam bejana berisi air. Jika diketahui massa jenis es dan air masing-masing 0,9 gram per cm kubik dan 1 gram per cm kubik, maka bagian es yang terendam dalam air adalah... Oh, kalau ini ada cara cepatnya ya. Oke, langsung aja saya tuliskan cara cepatnya. Persen benda tercelup itu rumusnya sama dengan massa jenis benda dibagi massa jenis fluida. Persen atau volume benda yang tercelup ya. Kalau saya menggunakan persen, saja dengan menggunakan volume. Kalau dari persen nanti ketahuan, nanti volumenya juga ketahuan. Oke, karena yang di sini dicari adalah bagian yang terendam dalam bentuk persen, berarti cocok sudah rumus ini. Langsung saja kalau begitu. Massa jenis benda berarti massa jenis S-nya yaitu 0,9 dibagi dengan massa jenis fluida. Massa jenis fluidanya berapa? 1. Karena ini adalah persentase, ya, maka ini juga harus dikalikan 100%. Maka jawabannya adalah 90%. Cocok sudah. Seperti itu. Oke, kalau ini mau dicari volume benda yang atau berapa bagian yang tercelup, maka tidak perlu dikalikan 100%. Kalau kita tanpa ngasih 100% kan ini jawabannya 0,9 bagian. Jadi persen bagian atau bagian yang tercelup. Tapi kalau kita pakai persen, maka ini harus dikalikan 100%. Seperti itu. Kalau ini adalah dicari adalah volume benda yang tercelup, maka hasilnya nanti harus dikalikan dengan volume benda yang semula total. Itu volume benda keseluruhan. Jadi intinya rumusnya benda yang tercelup atau bagian yang tercelup itu adalah rho benda dibagi dengan rho fluida. Oke, nomor 5 sudah selesai kita kerjakan. Sekarang kita lanjut pembahasan yang nomor 6.